Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lisda Prisnawati. Sekarang saya duduk di bangku semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Apakah hari-harimu berjalan dengan baik? Apakah sesuai dengan rencana dan ekspektasi kalian? Sebelum menjawab itu, aku ingin mengajak kalian berkeliling sejenak. Yuk, sekarang tarik nafas yang dalam, hembuskan, lalu pejamkan. Coba bayangkan kamu berada di tepi sebuah kolam jernih, di mana permukaan kolam tersebut dihiasi tanaman dan bunga teratai. Gimana? Sudah dibayangkan? Bagaimana kelihatannya? Bunga teratai terlihat indah, bukan? Menyembul di antara kelopak dedaunannya yang menutupi permukaan air. Tentu, kamu begitu menikmati keindahan teratai yang menyatu dengan kolam dan kejernihan airnya. Karena keindahannya, teratai sering menjadi penghias taman-taman. Bahkan teratai sering menginspirasi para seniman. Pelukis Prancis Claude Monet terkenal dengan lukisan bunga teratainya. Namun, apakah kamu pernah melihat bunga teratai yang tumbuh di air yang keruh, penuh lumpur? Apakah bunganya menjadi berwarna kusam dan keruh? Jika kamu perhatikan dengan seksama, bunga teratai yang berada di air yang kotor dan berwarna kecoklatan justru memiliki warna bunga yang lebih cemerlang. Bila merah akan lebih merah. Bila merah muda, maka makin terang warnanya. Jika ia berwarna putih, maka akan lebih putih. Mengherankan, bukan? Itulah teratai, tanaman air yang sangat unik. Ia tetap tumbuh indah, bersih, dan cemerlang meski di sekelilingnya kotor dan kusam. Sekarang, bayangkan deh diri kita sendiri. Setiap hari kita menghadapi lingkungan yang negatif. Ketika mendengar berita negatif, membaca berita di sosial media juga tentang hal yang negatif. Ketika berbicara dengan teman-teman kuliah atau tetangga tentang berbagai keluhan dan hal-hal yang negatif juga. Yuk, kita belajar dari bunga teratai, tetap bersih dan indah meski berada dalam gabungan air hitam yang kotor sekalipun. Meskipun lingkungan luar sangat negatif, kita sesungguhnya tetap positif. Itulah game of mind. Ya, sebuah permainan pikiran. Kita harus mampu mengendalikan pikiran untuk senantiasa positif, dan positif. Ternyata, kunci keberhasilan adalah sederhana saja, yaitu permainkan pikiran. Pelihara dan jagalah teratai pikiran kita untuk senantiasa bersih dari rasa takut gagal, serta bersih dari negatif, menyalahkan lingkungan, dan juga pesimis. Biarkan teratai itu tumbuh dengan bunga keyakinan bahwa kita akan berhasil, selalu optimis, dan terus lakukan. Jangan biarkan orang lain mengotori atau merusak teratai putihmu. Kita terlahir untuk sukses dan membuat suatu perbedaan. Untuk itu, kita semua bisa membuat dan menciptakan takdir, juga sejarah kesuksesan kita sendiri. Inilah permainan pikiran, cara mengendalikan pikiran, dan kunci keberhasilan. Bagaimana dengan pendapat para filsuf? Nah, apakah kamu kenal siapa Bapak filsuf? Ya, salah satunya Bapak filsuf yang berpengaruh pada zaman Yunani kuno, yaitu Socrates. Beliau juga pernah mengungkapkan bahwasanya pikiran adalah segalanya. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Jadi, kunci agar membuat pribadimu positif adalah pikiranmu. Begitupun sebaliknya, kamu akan merasakan hal yang tidak baik jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu. Nah, jadi gunakanlah waktumu untuk meningkatkan dirimu sendiri dengan apa yang kamu inginkan. Jadilah versi terbaikmu dengan porsi yang sesuai dengan dirimu. Mungkin itu memang terasa sulit, bukan? Tetapi jika dicoba perlahan, kamu pasti bisa melakukannya.
daripada kita tidak pernah melakukan sama sekali. Sebab resiko paling besar yaitu ketika kamu tidak mau mengambil resiko apapun. Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai. Jadi ketika kamu merasa hidupmu itu penuh dengan rintangan, itu merupakan hal yang sangat wajar, bukan? Dan itu sangat berharga untuk membuatmu bangkit lebih baik lagi. Kamu bisa mengambil banyak pelajaran dari sana. Tapi ingat, kamu juga bisa menghadapinya dengan mengendalikan pikiranmu, yaitu game of mind. Ketika kamu bisa mengendalikannya, kamu akan bisa mengarahkan dirimu dengan lebih baik. Jadi, bagaimana keputusanmu? Apakah kamu sudah menemukan kebermaknaan hidup? Atau apakah kamu akan menjemputnya mulai saat ini? Selamat mencoba!